Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas tentang tahap perkembangan keluarga yang kedua, yaitu tahap keluarga pemula. Tahap keluarga pemula ini seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dua video sebelumnya adalah tahap di mana seorang laki-laki dan seorang wanita memutuskan untuk menikah dan juga meninggalkan keluarga asal untuk memulai kehidupan baru bersama dengan pasangannya begitu. Nah, nih, dimulai saat sepasang kekasih membina rumah tangga, meninggalkan keluarga masing-masing dan membentuk keluarga baru. Ini disebut tahap keluarga pemula gitu. Nah, tugas perkembangannya apa sih gitu? Yang pertama, membentuk pernikahan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Jadi yang bahagia itu tidak hanya kamu atau tidak hanya aku, tetapi kita berdua itu bahagia, tumbuh dan berkembang bersama begitu. Kalau saya mengutip kata-kata dari prof saya ketika saya kuliah dulu di Magister Psikologi dari Prof Tina, beliau mengatakan pernikahan itu masalah tumbuh dan berkembang bersama. Jadi tidak hanya satu orang saja yang tumbuh dan berkembang, tetapi pasangannya tidak, enggak. Kita harus saling rangkul-merangkul, bahu-membahu untuk dapat mengoptimalkan diri, mengoptimalkan potensi, dan membentuk keluarga yang bahagia bersama. Gitu. Jadi yang bahagia itu nggak cuma satu pihak saja. Kemudian tugas perkembangan yang kedua adalah merencanakan sebuah keluarga. Jadi seperti yang sudah saya katakan di awal, mau dibawa kemana sih tahap ini gitu? Mau dibawa kemana sih rumah tangga kita? Goalnya kita itu apa? Kedepannya itu apa? Dan syukur-syukur goalnya itu tidak hanya masalah dunia, tetapi masalah hidup setelah di dunia ini gitu ya, yaitu akhirat. Kemudian yang ketiga, tugas perkembangan yang ketiga adalah berhubungan secara harmonis dengan jaringan kekerabatan. Karena apa? Karena memang sejatinya kita itu adalah makhluk sosial yang memang membutuhkan untuk bersosialisasi, mengaktualisasikan diri kita dengan orang lain, dengan kelompok atau komunitas. Jadi tidak hanya hidup berdua tok, tidak hanya dunia ini milik berdua tok, itu nggak sehat tuh secara mental. Tetapi ya kita bersosialisasi, beraktualisasi bersama, hidup di tengah masyarakat gitu. Kemudian tugas yang keempat adalah menyesuaikan tuntutan karir. Jadi bagaimana memulai karir dan oke, disesuaikan. Kalau dulu belum nikah, sekarang sudah nikah, oke, berarti waktunya untuk di kantor itu dibatasi gitu. Bukan dalam artian mengungkung potensi diri atau tidak ingin memaksimalkan potensi diri di kantor ya, tetapi di sini kita punya kewajiban yang lain, yaitu kepada pasangan kita. Pasangan kita juga memiliki hak atas waktu yang kita punya gitu. Jadi jangan hanya mementingkan karir kita tok, tetapi melupakan pasangan gitu. Kemudian konflik pada keluarga pemula. Jadi tahap ini itu adalah tahap yang paling krusial, paling sulit dan sangat rentan akan perceraian. Kalau menurutnya Landis dan Laudis. Kenapa? Karena pada tahap ini pasangan suami istri itu berada dalam proses belajar hidup bersama. Jadi yang dulunya itu bangun tidur diladenin sama ibunya, kemudian tinggal terima beres, nggak usah masak, terus ya fokusnya adalah ke karir saja, tetapi ternyata sekarang sudah memiliki tanggung jawab nih, gitu. Istri tanggung jawab, oh iya aku harus uh, masak nih di rumah, besok masak apa dan lain sebagainya. Dan suami punya tanggung jawab nih untuk melindungi, menafkahi istri baik lahir maupun batin gitu. Nah, ketika suami punya tanggung jawab, ketika istri punya tanggung jawab, padahal sebelumnya nggak ada tanggung jawab itu, nah butuh adaptasi di situ, dan ketika dia tidak bisa beradaptasi dengan baik dan ketika tidak ada dukungan satu sama lain, ya bisa rawan konflik gitu. Bahkan bisa itu menjadi apa ya? Bibit-bibit perceraian di situ karena tidak ada yang namanya saling memahami gitu. Oh, istriku capek pasti nggak biasa masak, terus sekarang disuruh masak, ya sudah aku hargai itu, oke, aku bantu. Dan sebagai seorang istri pun ya nggak boleh nuntut, terimalah, konaah lah gitu.
terima, oke, gaji suamiku kayak gitu, oke, aku berarti harus hidup seperti ini agar aku bisa memanage itu semua, agar tidak besar pasak daripada tiang, misalnya seperti itu. Nah, masa awal pernikahan merupakan masa yang dipenuhi oleh proses penyesuaian antara suami dan istri yang baru menikah gitu. Itu secara lahir saja, belum secara batin yang memang awalnya kita itu sering disayang, tinggal apa ya, nggak mikir banyak hal gitu, tapi ternyata setelah menikah ternyata aku punya kewajiban-kewajiban yang memang mungkin itu tidak mudah gitu, tidak mudah untuk dilalui, terlebih bagi mereka yang memang biasanya itu dicepake, biasanya itu diladenin, biasanya itu tinggal terima beres gitu. Itu akan sangat susah dan memang komunikasi itu adalah kunci utama dalam awal-awal pernikahan gitu. Nih, kan konflik yang mungkin terjadi pertama masalah komunikasi. Jadi uh, istri itu punya kecenderungan untuk memendam gitu. Jadi kayak sering kan kita ngelihat meme-meme di apa namanya, sosmed. Istri itu wanita itu suka bilang nggak apa-apa, padahal sebenarnya ada apa-apa gitu. Jadi padahal kalau laki-laki itu mereka itu kalau nggak apa-apa ya beneran nggak apa-apa, kalau ada sesuatu ya omongin gitu, dan itu memang sering dianggap oh suamiku tuh nggak peka, suamiku tuh nggak romantis. Nah, karena apa? Karena masalah komunikasi ini masih adaptasi gitu. Si istri mungkin sungkan untuk mengatakan ke suami, dan suami itu ya apa adanya, kalau iya iya, enggak gitu, bukan sebenarnya A tapi mengatakan B gitu. Nah, itu masalah komunikasi. Kemudian yang kedua adalah kurangnya waktu. Jadi mungkin karena memang meniti karir gitu ya, tahap ini juga adalah tahap di mana kita meniti karir, waktu kita untuk pasangan itu berkurang. Eh, karena memang tanggung jawab untuk bekerja itu otomatis akan lebih daripada sebelumnya ketika dia masih single, waktu untuk pasangan itu berkurang dan itu rawan konflik di situ. Kemudian yang ketiga, tugas-tugas rumah tangga dan pekerjaan itu juga sering terjadi konflik. Jadi mungkin kalau suami itu memiliki pandangan bahwa wanita itu tempatnya di apa, dapur, sumur, apa sih yang kayak gitu, kegiatan-kegiatan domestik itu dilakukan oleh wanita gitu. Tapi sebaliknya istrinya itu tidak beranggapan kayak gitu. Ya sudah, kita itu rumah tangga kita kita harus menyelesaikan tugas-tugas domestik bersama, dan saya pun juga bisa bekerja, saya boleh bekerja gitu. Jadi kita sama, setara. Nah, ketika terjadi perbedaan persepsi ini, maka akan rawan konflik. Jadi kuncinya adalah di komunikasi begitu. Kemudian yang keempat adalah afeksi dari pasangan. Jadi mungkin kita merasa bahwa karena tanggung jawab lebih itu setelah menikah, afeksinya, touchingnya kurang nih sama kita, dan itu bisa menjadi apa ya, bibit-bibit konflik antara kita dengan pasangan. Kok sekarang setelah nikah kamu nggak romantis lagi sih sama aku gitu. Padahal sebenarnya mungkin karena memang tanggung jawab dia lebih, kemudian kerjaan dia itu lebih banyak, waktu dia harus meniti karir di kantor dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kompleks sebenarnya. Nih, penyebab utamanya tingkah laku yang tidak diinginkan. Jadi ya kayak yang tadi saya katakan, bahwa wanita itu memiliki kecenderungan A tapi ngomongnya B, atau sebenarnya pengen tapi ngomongnya nggak pengen gitu. Itu penyebab, salah satu penyebab terjadinya konflik dalam pernikahan. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah kesenjangan antara harapan peran dan performa. Jadi harapannya kayak gini, harapan perannya, oh harapannya tuh suami tuh mau bantuin aku dalam hal-hal domestik, dalam masak, mencuci piring, dalam apa namanya, jemur baju misalnya. Tapi ternyata performanya nggak kayak gitu. Ternyata suamiku beranggapan bahwa itu adalah kerjaan istri. Nah, itu rawan konflik tersendiri gitu loh. Kemudian yang ketiga, keberagaman nilai, yaitu nilai-nilai yang dianut itu tuh. Misalnya nih,
saya background keluarga saya adalah dari budaya individualis. Kemudian suami itu backgroundnya adalah dari keluarga yang kolektivis. Dan ketika kami menikah, kita harus menyesuaikan satu sama lain. Jadi mungkin saya akan merasa bahwa wasting time gitu ketika harus bersosialisasi dengan banyak orang. Dan suami menganggap saya itu antisosial, ansos gitu. Karena saya itu hanya fokus kepada diri sendiri dan kurang memperhatikan dunia luar atau lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar gitu. Nah, itu juga rawan konflik gitu. Makanya Rasulullah itu mengatakan bahwa carilah pasangan yang sesuai dengan dirimu. Karena apa? Biar nggak banyak konflik gitu. Biar kita nggak punya PR tersendiri di situ gitu. Biar kita itu bisa hidup dalam pernikahan itu ya ada kerikil, tapi kerikilnya tuh nggak usah gede-gede banget gitu. Ya udah kecil-kecil aja gitu. Kemudian penyebab konflik yang keempat adalah ketidakseimbangan dependensi dan independensi. Misalkan nih, saya adalah wanita yang lahir dan dibesarkan di tengah keluarga yang independen gitu. Jadi semua muanya itu saya lakukan sendiri. Begitu juga dengan ayah saya misalkan. Semua muanya itu dilakukan sendiri. Ayah saya mau nih bantu kerjaan-kerjaan domestik. Contoh nih ya, contoh jadi belum tentu benar. Kemudian suami saya berangkat dari keluarga yang dependen. Jadi yang memang apa-apa itu harus disiapkan. Mulai dari dia bangun tidur, mau mandi itu disiapkan itu handuknya, kemudian nanti bajunya dan lain sebagainya, makannya dan sepatunya dan lain sebagainya ketika dia pergi ke kantor. Dan lah kok ini ternyata beda banget sih sama ayahku misalnya kayak gitu, dan itu memang menjadi konflik tersendiri gitu. Jadi pilihlah wanita, pilihlah pasangan itu yang sesuai dengan dirimu, itu untuk salah satu kunci agar kita itu minim konflik dengan pasangan. Kemudian defisit komunikasi, jadi komunikasi yang kurang itu juga bisa membuat kita konflik dengan pasangan. Jadi sebenarnya ya, jujur pribadi ini pun juga masih saya alami sampai saat ini. Kadang saya pengen A, tapi saya ngomongnya B sama suami. Akhirnya itu bisa rawan konflik ya. Akhirnya sekarang kalau pengen A ya ngomong A aja gitu, nggak usah berbelit-belit, nggak usah berkode-kode karena suami tuh nggak kayak gitu. Nggak tahu sih rumah tangga lain, tapi memang secara garis besar kebanyakan mayoritas suami itu ya kayak gitu, A A B B gitu. Jadi jangan bikin suami itu berat mikir gitu. Itu ya teman-teman. Nah, penyesuaian dalam pernikahan untuk meminimalisir perceraian. Pengelolaan keuangan keluarga ini penting banget gitu. Jadi sebagai seorang istri kita diharapkan untuk bisa menerima apa yang diberikan suami. Iya, dikasih 10 juta nerima, dikasih 20 juta alhamdulillah banget, dikasih 9.500.000 boleh gitu ya, nggak masalah. Jadi harus menerima itu. Tapi kalau dikasih 50.000 dalam setahun, dibeliin kalender kali ya. Aduh, ngelucu tapi garing banget. Oke, lanjut. Penyesuaian dalam pernikahan untuk meminimalisir perceraian. Tipsnya yang kedua adalah hubungan dengan keluarga besar dan kerabat. Jadi janganlah kita itu menikahi pasangan kita saja, tetapi nikahilah keluarga besar dan kerabatnya gitu. Jadi kita harus tetap baik nih, walaupun mungkin memang kita memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan mereka gitu. Saya yang lahir dari budaya individualis dan suami yang lahir dari budaya kolektivis, ya oke, saling membaur gitu. Mungkin memang sedikit kadang nggak cocok, tapi ya nggak masalah gitu, nggak masalah. Kita sedikit berdamailah dengan itu. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi cinta dan kehidupan seksual. Jadi ekspresikan cinta itu yang mungkin memang sulit ya untuk sebagian laki-laki termasuk suami saya. Jadi ya garing gitu kadang, tapi harus kita komunikasikan memang agar dapat mempererat hubungan suami istri gitu. Kemudian yang keempat adalah aktivitas sosial dan rekreasi, penting banget gitu. Jadi hidup itu tidak melulu soal karir dan soal pekerjaan, tetapi juga bagaimana kita bisa membahagiakan diri dan juga pasangan kita. Karena ketika kita dan pasangan kita bahagia, kita juga bisa produktif nih di tempat kerja nantinya. Yang kelima, relasi dengan teman-teman. Seperti apa? Kita harus membangun relasi.
dan carilah teman-teman yang bisa menjadi support system bagi kita, bukan menjadi orang yang suka ngendon-ngendoni kita, menjadi orang yang membuat kita tidak bersyukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, begitu. Kemudian kehidupan agama dan spiritual. Jadi ini tuh menurut saya yang paling bikin saya adem dengan suami saya gitu. Jadi bagaimana kita kajian bareng, diskusiin materi kajian bareng dengan suami. Jadi ketika dulu awal-awal nikah tuh, oh iya yuk kita pergi ke kajiannya Ustadz X di luar kota, itu masih semangat gitu, Masya Allah sekali. Dan itu tuh enak menghabiskan waktu. Ya kita adalah makhluk, apa ya, kita makhluk ciptaan Tuhan, dan ketika kita mendekat ke Tuhan itu tuh hati kita itu adem. Itu menurut saya pribadi ya gitu. Mungkin akan berbeda mungkin akan berbeda di teman-teman yang lain. Kemudian cara mengasuh dan mendisiplinkan anak itu harus dikomunikasikan. Jadi misalkan karena memang saya dan suami itu memiliki anak yang apa ya, kami itu dapat anak, saya hamil itu di usia pernikahan saya yang hampir 3 tahun, 3 tahun baru hamil gitu. Sebelumnya kami banyak belajar tentang bagaimana cara mengasuh anak dan mendisiplinkan anak, dan memang kita harus sevisi, kita harus punya misi yang sama. Kalau enggak bakalan rawan cekcok gitu. Kami sepakat bahwa oke, ketika kita mungkin suatu saat nanti punya anak gitu, dan kita memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu hal gitu. Jadi misalkan saya pengen anak saya A, melakukan A, tapi suami saya mengatakan tidak A tapi B, misalkan kayak gitu. Ya sudah, kita bicarakan itu di dalam. Maksudnya dalam artian di dapur kami berdua, dan itu jangan sampai terdengar oleh anak, karena nanti anak bisa confuse, dia bisa bingung gitu. Tuh, bapak aja ngebolehin, kok ibu enggak gitu. Jadi ya bicarakan itu di belakang anak, agar anak nggak tahu, agar dia nggak bingung gitu. Jadi bakalan enak ke depannya dia. Jadi dia tidak akan kebingungan mencari figur yang diidolakan. Kalau kayak gitu bisa jadi confused gitu dianya. Kadang orang tua ayahnya ngebela, tapi kadang ibunya nggak ngebela, akhirnya di lain waktu ibunya yang ngebela dan ayahnya nggak ngebela, dah dia bisa jadi bingung. Tetapi ketika kita satu kata nih ke anak gitu, enak secara psikis maupun secara mental, spiritual, dan secara kognisi akan lebih enak gitu. Gitu ya teman-teman semuanya, ini adalah tahap keluarga pemula, tahap di mana seseorang itu sedang beradaptasi dengan pasangannya. Di tahap ini adalah tahap yang menentukan. Ketika kita bisa beradaptasi dengan baik, ketika komunikasi itu berjalan dengan baik, ketika kita bisa berkompromi, memahami satu sama lain, berempati satu sama lain, jatuhnya akan enak ke depannya di tahap-tahap selanjutnya. Tetapi ketika kita gagal di sini, kita hanya memikirkan diri sendiri, kita tidak bisa berempati kepada pasangan kita, ya jatuhnya kita akan sering cekcok, kita akan sering konflik, resolusi konflik itu tidak akan terjadi, dan pada akhirnya pernikahan itu bisa akan berakhir dengan perceraian. Begitu ya teman-teman semuanya. Kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya, tahap dengan anak usia 0 sampai 2,5 tahun. Jika teman-teman menganggap bahwa video ini dirasa bermanfaat, maka teman-teman bisa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.